Bab 786. Di mana yang salah? Di mana yang salah? Audrey Han terkejut menatap Zaiden Duanmu di depannya. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Bukan ada yang salah dengan orang yang berada di depannya ini, tetapi juga seperti ada yang sangat dengan orang di depannya ini. Di saat mulai menyadari dan merasakan sesuatu, Zaiden Duanmu menyalakan keran di depannya, dengan wajah yang tenang mencuci tangannya, sembari tersenyum mengingatkannya. Benar, di sini adalah toilet pria, kamu yakin tidak ingin keluar? Duang. Seketika telinga Audrey Han menjadi merah, darahnya seketika melonjak dari kaki ke atas, dia menoleh, dan melihat ada beberapa pria berdiri di depan urinoir, dengan tegang mengangkat celana masing-masing, sambil menatap dirinya dengan ekspresi yang terkejut. Audrey Han. Ketika sedang panik, ternyata dia lari masuk ke dalam toilet pria. Maaf. Audrey Han merasa malu dan juga panik, setelah meminta maaf dia segera pergi keluar. Toilet wanita berada di samping toilet pria, sehingga setelah Audrey Han keluar dari toilet pria, dia langsung pergi ke toilet wanita untuk membersihkan dirinya. Setelah memastikan dirinya telah tenang, Audrey Han menyeka keringat di dahinya, lalu membasuh wajahnya dengan air. Kemudian Audrey Han berpikir, setelah kembali dia ingin meminta pelayan 1 gelas air. Hanya saja Audrey Han tidak menyang, ketika dia keluar dari toilet, dia melihat Zaiden Duanmu sedang menatapnya sambil bersandar di dinding. Ketika melihatnya keluar, tatapannya langsung tertuju pada wajahnya, wajahnya terlihat sedikit tersenyum, lalu bertanya, sudah selesai membersihkan diri. Audrey Han tidak menyangka dirinya akan salah masuk toilet, dan juga tidak menyangka dirinya dapat bertemu dengannya di sini. Ketika teringat tadi dia memberikan dirinya tisu, dan juga mengingatkan bahwa dirinya berada di dalam toilet pria, Audrey Han berkata, terima kasih dengan yang tadi. Kemudian, dia melangkah kakinya berjalan melalui depannya. Hal ini membuat Zaiden Duanmu mengangkat alisnya, kemudian bibirnya yang tipis tersenyum, langsung pergi begitu saja. Mendengar ucapannya, seketika Audrey Han menghentikan langkah kakinya. Ketika berhenti dia menatapnya dengan bingung, ada apa lagi? Kenapa kamu bisa di sini? Zaiden Duanmu berjalan mendekatinya, wajahnya tersenyum, lalu menyipitkan matanya seperti sedang berpikir, kemudian seperti teringat sesuatu, aku ingat saat terakhir kali bertemu, kamu dan Golden Ye mengatakan, bahwa kalian akan segera melaksanakan pernikahan. Kenapa? Masih belum tiba di waktu pelaksanaan pernikahan. Dia mendekatinya, aroma dari tubuhnya berhembus, dan terdapat aroma yang asing. Audrey Han mengerutkan alisnya, kemudian berjalan mundur, menjaga suatu jarak yang aman. Zaiden Duanmu, atau, kalian tidak berani mengundangku datang ke acara pernikahan kalian. Audrey Han mengangkat kepalanya, matanya bertatapan dengannya. Beberapa saat kemudian, Audrey Han tersenyum sambil menyindir, pertanyaan seperti ini, bukankah kamu sudah mengetahuinya tanpa bertanya? Bagaimanapun bagi keluarga Duanmu, bukanlah hal yang sulit bagi mereka untuk mengetahui masalah Golden Ye, sepertinya dia sedang berpura-pura tidak tahu, atau mungkin sedang berpura-pura bodoh di depannya, untuk menyindirnya saja. Sebelumnya Merlin Duanmu pernah mengejar Golden Ye, mereka juga pernah saling bertemu. Jika Golden Ye memiliki masalah, maka orang yang pertama kali akan merasa senang pasti adalah Zaiden Duanmu dan Merlin Duanmu. Tahu apa? Zaiden sangat penasaran, mungkin karena terlalu bosan, lalu tidak menyangka akan bertemu dengan suatu yang menarik di toilet, sehingga dia ingin bermain sejenak. Dengarkan aku, meskipun kalian tidak ingin kami keluarga Duanmu hadir di acara pernikahan, tetapi bukankah tidak boleh bersikap seperti ini? Bagaimanapun, bukankah keluarga Duanmu masih memiliki kemungkinan untuk bekerja sama dengan kalian? Alis Audrey Han mengerut dengan erat, melihat sikap Zaiden Duanmu di depannya ini, benar-benar sedang menghinanya. Dirinya seorang diri di acara pernikah telah dipotret oleh banyak media, seorang diri pergi ke bandara, dan pesawat yang ditumpangi oleh Golden Ye mengalami masalah. Akhirnya pendaratannya tidak jelas, dan sekarang dia telah menjadi anggota dari keluarga Yuchi.
Menjadi seperti ini, apakah Zaiden Duanmu di depannya ini tidak tahu? Lupakanlah, lebih baik tidak perlu memikirkan dia tahu atau tidak. Kenapa jika dia tahu, dan kenapa juga jika dia tidak tahu? Lagi pula semua ini tidak ada hubungan dengan dirinya hanya perlu mengingat dirinya melakukan semua ini demi Golden Ye saja. Berpikir seperti ini, Audrey Han tidak marah lagi, tatapannya menjadi datar, ada atau tidak adanya kerja sama aku tidak tahu, aku sibuk, sampai jumpa. Setelah mengatakannya, dia tidak menanggapi respon dari Zaiden Duanmu lagi, dan langsung pergi. Zaiden Duanmu menatap Audrey Han yang pergi, kemudian tangannya memegang dagunya, sambil menyipitkan matanya. Sesuai pertemuan sebelumnya, seharusnya Golden Ye sangat mencintai wanita ini, tetapi kenapa sekarang dia muntah dengan begitu parah, tetapi dia berada di sampingnya. Apakah pria benar-benar sebuah makhluk yang hatinya mudah berubah? Ketika mengatakan kalimat ini, Zaiden Duanmu benar-benar lupa bahwa dirinya adalah seorang pria. Dia menggelengkan kepalanya, dirinya yang kehilangan hal menyenangkan, merasa tidak berdaya dan kembali ke dalam ruangan pribadi. Di dalam ruangan pribadi, semua teman kerjasamanya sedang minum alkohol. Melihat dia masuk, mereka melambaikan tangan padanya. Tuan Muda Zaiden, kemarilah, minum 2 gelas lagi. Zaiden Duanmu duduk, kemudian tersenyum, dan meminumnya dengan 1 tenggukan. Kemampuan alkohol Tuan Muda Zaiden kita, benar-benar semakin lama semakin baik. Sudah minum sebanyak ini, ternyata wajahnya sama sekali tidak merah. Benar-benar, Tuan Muda Zaiden kita ingin bersulang lagi denganmu. Silahkan. Sebelum kembali ke dalam ruangan pribadi, dia sedikit tidak berani masuk ke dalam, dia khawatir kembali menghirup aroma mengerikan tersebut, dan membuat dirinya sekali lagi muntah. Mungkin karena mendengar langkah kakinya, George Kiao segera membuka pintu. Kakak ipar kamu telah kembali. Tadi lauk tersebut telah kami perintahkan pelayan untuk membawanya keluar. Jendela di dalam ruangan juga sudah dibuka, tidak apa-apa bukan? Mendengar ucapannya, Audrey Han tercengang sejenak, tidak menyangka ternyata dia adalah seseorang yang begitu perhatian, dan baik hati. Dia dengan tersentuh menatapnya sambil mengangguk. Terima kasih, aku tidak apa-apa. Namun aku merasa kakak ipar sangat aneh, lauk tadi itu adalah makanan khas di restoran ini, merupakan makanan paling otentik, tetapi kenapa kamu langsung merasa mual setelah menghirup aromanya? Tentu saja Audrey Han tidak berani mengatakan, karena dia hamil, sehingga tidak dapat menghirup aroma daging yang terlalu kuat. Janin di dalam perutnya ini sangat sensitif, jika makan seperti biasa tidak akan apa-apa, tetapi jika tercampur dengan semua ini, perutnya tidak dapat menahannya dan akan muntah. Maaf, aku tidak sengaja tadi perutku tiba-tiba merasa tidak nyaman, dan juga tidak tahu apakah ini karena minuman yang aku minum tadi pagi atau bukan. Setelah George Kiao mendengarnya, ekspresi wajahnya langsung berubah. Bagaimana aku antar kakak ipar ke rumah sakit? Tidak perlu, aku hanya perlu istirahat saja. George Kiao terpikirkan sesuatu, kemudian berdiri dan meminta segelas air hangat pada pelayan. Audrey Han merasa sangat tersentuh, tidak menyangka hal yang dirinya inginkan, ternyata sudah dipikirkan olehnya. Kamu ini sangat perhatian. George Kiao menggaruk kepalanya setelah dipuji, kemudian tersenyum dan berkata, benarkah? Tetapi yang terpenting kakak ipar sendiri, tidak boleh terlalu ceroboh. Jika dia benar-benar menghadapi masalah saat itu, dia benar-benar tidak tahu bagaimana mengatakannya pada Koldi Yuchi. Meskipun makan siang hari agak berliku, tetapi akhirnya selesai dengan lancar. Setelah berpamitan dengan Audrey Han, George Kiao langsung pergi ke kediaman keluarga Yuchi, dan mencari Golden Ye. Sial, aku berikan pesan kepadamu melalui WeChat, kenapa kamu tidak membalasnya? Apakah kamu tahu berapa banyak alasan yang aku gunakan untuk menahan dia? Bersambung.